Saudara, Shalom. Hari ini akan bahas tentang Ester 1 ayat 1 sampai 22. Saya beri judul Sang Ratu berkata tidak. Oke? Kita perlu belajar karakter dulu. Ada 5 karakter sini yang dominan di kitab Ester. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar karakter, kita bisa salah tafsir. Nanti saya tunjukkan kenapa. Saya mulai dulu. Karakter pertama adalah Raja Ahasiweros, yaitu orang Persia. Nama Persianya adalah Kaharasan, nama Ibraninya Ahasuerus, nama Yunani Xerxes, nama Indonesia Ahasiweros. Jadi kalau di luar kita banyak kata-kata ini adalah orang yang sama. Ayahnya itu Darius I, kakeknya itu orang besar, namanya Kores Agung atau Cyrus Agung. Jadi Ahasiweros itu, ibunya namanya Atosa, ayah dari Atosa adalah Cyrus Agung yang menikah dengan Darius. Ahasiweros memerintah atas kekaisaran Persia dari 486 sampai 465 sebelum Masehi. Jadi kekaisarannya dibagi menjadi 20 satapis yang pada gilirannya dibagi menjadi provinsi dan raja berada dalam kendali mutlak. Seperti kebanyakan raja pada zaman itu, Ahasiweros adalah orang sombong sekali. Dan dalam Ester 1, kita akan melihat 3 bukti kesombongannya. Oke, nanti ya. Kedua adalah karakter kedua adalah Wasti. Wasti orang apa? Ternyata dia orang Babilonia, saudara. Tetapi menjadi ratu Persia. Nama Persianya itu adalah Faisti. Dia tidak ada nama Ibrani. Nama Yunani atau Inggris adalah Vasti. Nama Indonesia adalah Wasti. Jadi gini. Wasti adalah ratu pertama atau istri pertama dari Raja Ahasiweros. Raja tadi, yang tadi. Arti nama Wasti tidak pasti. Sebagai nama Persia, ini dipahami sebagai kebaikan. Tetapi kemungkinan besar itu berasal dari nama Persia Faisti yang artinya yang terbaik. Jadi Wasti itu artinya yang terbaik. Menurut Midras, Wasti adalah cicit dari Raja Nebukadnezar, Babilonia. Cucu dari Raja Amel Marduk dan putri Raja Belsajar. Jadi itu adalah orang Babilonia. Jadi selama pemerintahan ayah Wasti, yaitu Belsajar, kerajaan orang Media dan Persia menyerang. Mereka membunuh ayahnya. Malam itu, Wasti tanpa mengetahui kematian ayahnya berlari ke kamar ayahnya. Di sana dia diculik oleh ayahnya dari Ahasiweros, yaitu Darius I. Ya, diculik oleh Raja Darius dari Persia. Tetapi Darius kasihan kepadanya dan memberikan kepada putranya Ahasiweros untuk dinikahi. Ini adalah Wasti. Putri raja juga, tetapi dari Babilonia. Yang ketiga adalah Ester. Dia adalah orang Yahudi yang menjadi ratu Persia juga. Ester sebagai ratu dari Raja Persia Ahasiweros. Dalam kisah ini, Ahasiweros mencari istri baru setelah ratunya Wasti menolak untuk mematuhinya. Dan Ester dipilih karena apa? Kecantikannya. Penasihat utama Raja Haman tersinggung oleh sepupu dan wali Ester yaitu Mordekai dan mendapat izin dari raja untuk membunuh semua orang Yahudi di kerajaan itu. Ester menggagalkan rencananya dan mendapatkan izin dari raja bagi orang Yahudi untuk membunuh musuh mereka, dibalikin. Jadi ceritanya memberikan latar belakang tradisional untuk perayaan Purim. Nanti kita akan belajar tentang Purim yang dirayakan pada tanggal yang diberikan dalam cerita ketika perintah Haman mulai berlaku untuk membunuh orang Yahudi. Dan hari yang sama orang Yahudi juga membunuh mereka setelah rencana itu dibatalkan. Nama Persia Ester adalah Ester. Nama Ibrani adalah Hadassah. Nama Yunani adalah Ester. Nama Indonesia adalah Ester tanpa H. Oke, ini adalah Ester. Ketiga adalah Haman, orang Persia. Haman adalah seorang politikus Persia di lingkungan istana Raja Ahasiweros. Dan menurut tradisi ia disebut sebagai seorang pejabat kesayangan raja. Penjilat raja. Haman, nah ini kita penting nih saudara. Haman adalah keturunan dari Agag, Raja Amalek. Ia berusaha melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap bangsa Yahudi yang berada di lingkungan kerajaan Persia. Kenapa? Di dalam dia itu memang udah gak demen orang Yahudi. Hal ini disebabkan Mordekai tidak mau memberi hormat ketika Haman lewat di tengah-tengah kota dengan penuh kesombongan. Mordekai pun dijatuhi hukum mati sebagai bentuk pembalasan Haman terhadap Mordekai. Segala perlengkapan untuk melaksanakan hukuman gantung terhadap Mordekai pun disiapkan. Namun, berkat campur tangan Ratu Ester yang berhasil meluluhkan hati Raja Ahasiweros, Mordekai tidak jadi dihukum gantung. Nama Persianya Haman,
nama Yunani Haman, nama Indonesia Haman. Ya. Dan yang terakhir ada Mordekai, orang Yahudi. Mordekai disebut-sebut sebagai pahlawan Yahudi di dalam kisah hidup Esther, anak Abihal, ratu pilihan Raja Ahasuerus dari kerajaan Persia. Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Ingat ya, suku Benyamin. Kakek buyutnya Kis diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, raja kerajaan Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Meskipun kemudian Raja Kores Agung, ya jadi ini kakeknya dari si Ahasuerus, mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke negerinya, rupanya Mordekai dan keluarganya tetap tinggal di kota Susan, ibu kota dari Persia. Ya, Mordekai itu adalah pengasuh Hadasa, yaitu Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Nama Persianya Mordekai, Ibrani Mordokai, nama Yunani Mordekai, nama Indonesia Mordekai. Itu adalah kelima karakter. Jadi Raja Ahasuerus, Ratu Wasti, Esther, Haman, dan Mordekai. Hari ini kita akan belajar dua doang, yaitu Ahasuerus dan Wasti. Oke? Nah, sebelum kita belajar tentang kitab Esther, kita perlu tahu tentang kerajaan di dunia kuno. Jadi sebelum itu ada 5 kerajaan yang berkuasa di dunia kuno. Yang pertama adalah Assyria. Di sini tidak ada. Assyria, anggap di sinilah ya. Setelah itu Babilonia. Assyria dihancurkan oleh Babilonia. Terus Babilonia dihancurkan oleh gabungan Medo dan Persia. Oke? Ya, yaitu Cyrus Agung yang hancurin. Oke? Tapi nanti Persia dihancurkan oleh Alexander Agung, Yunani. Dan Yunani dihancurkan oleh Roma. Oke? Nah, jadi ini adalah sejarah yang benar-benar. Jadi pertama Assyria, Babilonia, Medo-Persia, Yunani, dan Roma. Nah, jadi ceritanya gini. Pada tahun 721 sebelum Masehi, tentara Assyria merebut ibu kota Israel di Samaria. Israel Utara, kan terpecah dua tuh Israel. Yang utara itu direbut oleh Assyria dan membawa penduduk kerajaan Israel Utara ke dalam tawanan. Langsung kerajaan Israel hancur tanpa bekas. Kehancuran Israel Utara membuat kerajaan selatan Yehuda berjuang sendiri dengan kerajaan-kerajaan timur yang berperang. Nah, pada tahun 626, 609, itu Assyria dihancurkan oleh Babilonia, yaitu Raja Nebukadnezar bersekutu dengan Mesir dan Media, menyerang dan menaklukkan Niniwe, ibu kota Assyria. Babilonia menjadi kekaisaran yang berkuasa dan mulai memperkuat posisinya. Ya, nah itu Israel Utara itu dihancurkan oleh Assyria, tetapi Israel Selatannya itu Yehuda itu dihancurkan oleh Babilonia. Ya. Pada tahun 597, pengepungan Yerusalem adalah kampanye militer yang dilakukan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, merebut kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Nah, mereka tidak menghancurkan, tetapi membawa sebagian orang Yahudi ke pembuangan di Babilonia. Oke? Terus, kerajaan Babilonia ini juga tidak bertahan, dihancurkan oleh Medo dan Persia. Kejatuhan Babilonia menunjukkan akhir dari kekaisaran Neo-Babilonia setelah ditaklukkan Kekaisaran Arhamedid Persia pada tahun 539 Masehi oleh Cyrus Agung, Raja Kores Agung, kakeknya dari Ahasuerus. Dan orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan di Babilonia ikut dipindahkan dari ibu kota Babilonia ya ke Persia, yaitu namanya kota Susan atau Susa. Itu. Nah, kalau kita mau tahu kerajaan Persia itu seperti apa, dia itu dari perbatasannya India nih. India itu mereka nggak bisa serang, entah kenapa. Ya, dari India, Sungai Indus sampai sini, Persia, Arab, ya, sampai ke Egypt, ini Mesir, Israel termasuk, Yerusalem, sampai ke Lydia, Asia kecil yang ada Pergamun, Efesus, Galatia ada di sini. Itu semua adalah kekuasaannya Persia. Oke, tapi yang berkuasa segitu besar pun akhirnya dikalahkan oleh namanya Alexander Agung. Jadi dari Kassander, dari
Troy, ya dari Troy, Alexander Agung mulai menjajah Babilonia. Ini adalah peta dia menjajahnya. Dia menjajah selama 12 tahun, saudara, dan berhasil membuat kerajaan yang lebih besar dari Babilonia, tetapi dia mati. Akhirnya kerajaannya dibagi untuk 4 jenderalnya, yang disebut Kingdom of Seleucus, ini yang hijau. Kedua adalah Kingdom of Ptolemy. Keempat adalah Kingdom of Antiochus. Dan satu lagi adalah Kingdom of Cassander. Jadi dibagi 4 jenderalnya. Jadi semuanya juga hancur. Habis itu mulailah kerajaan Roma masuk. Oke, ini adalah sejarah dari 5 kerajaan besar di dunia. Oke, kita masuk ke historical dan theological elemen. Ini kita belum masuk ayat dari Esther ya, tapi kita perlu tahu dulu historical dan theological elemen dari kitab Esther. Oke, waktu kisah dalam kitab Esther. Peristiwa Esther terjadi selama rentang waktu yang lebih luas antara kembalinya orang Yahudi yang pertama setelah pembuangan 70 tahun di Babilonia, di bawah Zerubabel, baca Esra 1 ayat 6, dan perjalanan kembali kedua dipimpin oleh Esra 458, dan perjalanan Nehemia kepulangan ketiga dari Susa, udah di Persia ya, ke Yerusalem, Nehemia 1-2, itu terjadi. Kitab Esther dan Keluaran mencatat betapa kuatnya kekuatan anti Tuhan untuk mencoba untuk melenyapkan ras Yahudi, dan bagaimana Tuhan secara berdaulat memelihara umatnya sesuai dengan perjanjiannya. Jadi semenjak Tuhan berkata kepada ular, maka keturunanku akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dia itu nggak suka yang sama wanita, saudara. Kenapa? Wanita akan melahirkan seorang bayi yang akan menyelenyapkan dia. Maka itu di zaman Timur Tengah itu wanita itu benar-benar dianggap sebagai objek, dibenci. Karena apa? Di keturunan wanita itulah dia akan meremukkan kepalamu. Maka itu waktu zamannya Musa ada mau pembantaian bayi habis-habisan, bahkan di zaman Yesus Raja Herodes memerintahkan agar bayi di bawah 2 tahun untuk dibunuh, saudara. Ya, itu artinya di belakang dari raja-raja ini sebenarnya ada satu kekuatan untuk melenyapkan orang-orangnya Tuhan. Ya kan? Sebagai hasil dari kemenangan Tuhan, nanti Esther 9 dan 10, Esther terakhir mencatat awal Purim, festival tahunan di bulan ke-12, yaitu Februari sampai Maret, untuk merayakan kelangsungan hidup bangsa. Purim menjadi salah satu dari 2 festival yang diberikan di luar hukum Musa untuk tetap dirayakan di Israel, selain Hanukkah. Oke, jadi kitab Esther itu ada setelah perjalanan pertamanya Zerubabel untuk kembali ke Yerusalem. Mereka jadi sebagian dari orang yang ada di pembuangan udah kembali ke Yerusalem, tetapi ada yang masih tinggal di Susa. Nah, ini adalah cerita orang yang masih tinggal di Susa. Nah, musuh zaman kuno. Asal mula historis drama tersebut, ini penting saudara, kita kan udah belajar ya, dimainkan oleh Mordekai, keturunan suku Benyamin, oke? Dan Haman, seorang Agag. Ya, kalau kita baca sejarahnya, di mana hampir 1000 tahun ketika orang Yahudi keluar dari Mesir, diserang oleh Amalek, saudara. Jadi kalau kita baca Keluaran, orang Israel itu diserang Amalek. Ternyata orang Amalek itu adalah garis keturunannya Esau, saudara. Nah, dari pertama itu Esau sama Yakub itu tidak cocok. Jadi keturunan si Yakub adalah orang Israel, keturunan Esau adalah Amalek. Mereka masih berantem. Akhirnya Tuhan mengucapkan kutuknya kepada orang Amalek yang mengakibatkan pemusnahan total mereka sebagai bangsa. Dihilangkan Amalek dari bangsa. Tetapi si Saul, raja Israel itu waktu disuruh Tuhan untuk menghabiskan semua orang, dia tidak taat, saudara. Saul menerima perintah untuk membunuh semua orang Amalek termasuk mereka Agag, tetapi dia tidak taat, saudara. Kita bisa lihat 1 Samuel, dan menimbulkan ketidaksetangan Allah. Samuel akhirnya meretas Agag menjadi beberapa bagian. Karena garis keturunan dari Agag, Haman itu yang ada di Persia itu ternyata adalah garis keturunan dari Agag. Terbawa dalam permusuhan terhadap orang
Yahudi. Sebenarnya permusuhan antara iblis dengan Kristus. Oke. Perseteruan antara keturunan Agag dan Benyamin. Waktu Esther tiba setelah Raja Saul disuruh membunuh Agag tapi dia tidak taat sehingga Samuel melakukannya. Permusuhan itu tetap turun-menurun ke dalam dia punya keturunannya setelah 550 tahun kemudian. Namun terlepas dari berlalunya waktu, baik Haman keturunan Agag maupun Mordekai keturunan Benyamin tidak melupakan perseteruan suku yang masih membara dalam jiwa mereka. Ini menjelaskan mengapa Mordekai menolak untuk tunduk pada Haman dan mengapa Haman berusaha keras untuk memusnahkan ras Yahudi. Seperti yang diharapkan, Tuhan telah berfirman untuk memusnahkan orang Amalek. Dan janji Tuhan itu digenapi di kitab Esther, di mana nanti si Haman dan keluarganya semuanya digantung oleh gantungan yang dipersiapkan oleh orang Yahudi. Karena kesetiaan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, festival Purim menjadi liburan tahunan, 2 hari untuk berpesta, bersukacita, mengirim makanan kepada yang lain, dan memberikan hadiah kepada orang miskin, ditetapkan untuk dirayakan di setiap generasi, oleh setiap keluarga, di setiap provinsi dan kota. Esther kemudian menambahkan fitur baru, puasa dengan ratapan. Ini tidak penting, saudara, puasa. Jadi kalau misalnya kita pikir Esther itu dikonotasikan kepada puasa, kita salah. Ya, walaupun itu adalah tambahan, ya. Jadi sebenarnya adalah perseteruan antara Kristus dan setan. Ketika setan memakai Haman, Tuhan kemudian menempatkan Esther dan Mordekai untuk menghancurkan pekerjaan setan. Sejak kejatuhan manusia, setan telah berusaha untuk memutuskan secara rohani hubungan Tuhan dengan manusia ciptaannya dan mengganggu janji perjanjian Tuhan untuk Israel. Misalnya, garis keturunan Kristus melalui suku Yehuda telah direduksi secara mematikan menjadi Yoas saja tinggal satu orang raya yang diselamatkan. Belakangan Herodes membantai bayi-bayi di Bethlehem, berpikir bahwa Kristus ada di antara mereka. Setan menggoda Kristus untuk mencela Tuhan dan menyembah dia. Petrus atas desakan setan mencoba untuk menghalangi perjalanan Kristus ke Kalvari. Akhirnya setan masuk ke dalam Yudas yang kemudian mengkhianati Kristus kepada orang Yahudi dan Roma. Jadi kita itu ada di pihak mana, itu tergantung kita mau dipakai oleh roh mana. Kalau kita dipakai untuk rohnya Tuhan, maka kita akan kerja kerjaan Tuhan. Kalau misalnya kita dipakai untuk masuknya setan, maka kita akan kerja kerjaan setan. Karena itu adalah pertempuran dari dua kerajaan. Oke, itu adalah secara teologis kitab Esther, ya. Nah, sekarang kita mulai eksegesis, yaitu penafsiran satu persatu dari firman Esther. Eksegesis Esther 1 ayat 1 sampai 22. Saya mulai. Esther 1 ayat 1 sampai 9 dulu. Zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Tadi kita udah belajar ya. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Jadi ini untuk dia punya pemerintahannya. Oke. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya. Sampai berapa? 180 hari. Berapa bulan ini 180 hari? Bagi 30 berarti 6 bulan ya. Berarti setengah tahun dia pesta doang. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan kedua. Sebesar berapa? 7 hari lamanya. Bagi siapa? Bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai orang kecil. Bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Jadi setelah 180 hari pesta dengan para pejabat dan pembesar, dilanjutkan dengan pesta 7 hari lagi untuk seluruh rakyatnya. Ya. Nah, di situ tirai miris dari kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di lantai atas lantai pualam, marmer putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna
dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Jadi selain raja pesta 180 hari dengan pembesarnya, dilanjutkan dengan 7 hari dengan seluruh rakyat. Dan ada satu pesta lagi yaitu Wasti, sang ratu, mengajakkan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Ahasiweros. Jadi ada 3 perjamuan ya. Sebenarnya untuk apa saudara? Yang pertama adalah untuk pamer kekayaan dan kekuatan. Jadi yang tadi kita baca itu adalah pamer kekayaan dan kekuatan. Jadi penguasa timur, Raja Timur menikmati menyelenggarakan perjamuan mewah karena setiap kesempatan mereka untuk mengesankan tamu dengan kekuatan dan kerajaan mereka. 3 perjamuan disebutkan dalam pasal ini. 1 untuk perwira militer dan politik utama kerajaan, tadi saya sudah sebutkan. 1 untuk seluruh rakyat Susan, ayat 5-8. 1 untuk khusus wanita Susan, ayat 9, yang dipimpin oleh Ratu Vasti. Jadi raja mungkin tidak mengumpulkan semua pemimpin provinsinya pada satu waktu, yang akan menjauhkan mereka dari tugas mereka selama 6 bulan dan melemahkan kekaisaran. Kemungkinan besar selama 6 bulan raja membawa petugas ke Susan dengan jadwal putar. Jadi diskedulin saudara. Setelah berkonsultasi dengan mereka, raja akan menyatukan mereka semua untuk pesta 7 hari sehingga mereka dapat berunding secara kolektif. Jadi itu adalah 3 pesta yang ada di kitab Ester 1. Jadi bersama dengan ketiga perjamuan ini, di dalam kitab Ester ada 6 pesta lainnya yang dicatat dalam Ester, yaitu pertama adalah perjamuan penobatan Ester, Ester 2 ayat 18. Kedua adalah perayaan Haman bersama Raja, Ester 3 ayat 15. Ketiga perjamuan Ester untuk Haman, Ester 5. Ya, keempat perjamuan Ester untuk Raja, Ester 7. Kelima adalah perjamuan orang Yahudi ketika mereka mendengar dekret baru, Ester 8. Dan terakhir adalah perayaan Hari Raya Purim, Ester 9. Oke. Jadi kalau kita tanya, raja lakukan ini untuk apa? Di sini ada tujuan di balik perjamuan raja. Tetapi Alkitab tidak mencatat, saudara. Alkitab tidak memberitahu kita, tetapi sejarah mencatat. Jadi kalau kita buka sejarah Yunani namanya Herodotus yang ditulis pada tahun ini, menyatakan bahwa Ahasiweros itu dalam pestanya itu sedang berunding dengan para pemimpinnya tentang kemungkinan untuk menginvasi Yunani. Jadi ayah Ahasiweros yang telah kita baca itu Darius telah menyerang Yunani dan dikalahkan secara memalukan di Marathon pada tahun 480. Saat bersiap untuk kembali ke Yunani untuk membalas dendam, Darius I telah meninggal. Dan sekarang putranya, yaitu Ahasiweros, dipaksa untuk membalaskan dendam ayahnya dan memperluas kerajaannya pada saat yang sama. Herodotus mengklaim bahwa Ahasiweros berencana untuk menyerang seluruh Eropa dan membuat seluruh bumi menjadi satu kekaisaran, yaitu kekaisaran Persia. Paman Raja Artabanus sangat menentang rencana itu, tetapi Raja bertahan dan berhasil meyakinkan para pangeran perwira untuk mengikutinya. Bagaimana caranya? Mereka dikasih pamer kekuasaan. Kayak misalnya kita kalau misalnya disuruh nabung ke bank, kita dikasih banknya itu dari berlian, mungkin kita langsung percaya kali, langsung wah gitu. Jadi tujuan raja itu untuk ngambil hati mereka, untuk mereka bisa takut sama mereka, ya, adalah caranya dengan pesta, saudara, untuk pamer kekuatan. Tidak, tujuannya itu adalah biar mereka semua bisa ikut mereka untuk berperang melawan Yunani. Musuhnya tangguh, saudara, Alexander Agung. Oke? Nah, kita balik ke teologi. Segala otoritas ada di dalam Tuhan Yesus. Ini kita harus tahu, saudara. Orang-orang berwenang perlu mengingat bahwa semua wewenang, mau pastor, mau wewenang di perusahaan, atau di mana saja, berasal dari Allah. Roma 13:1. Dan bahwa dia sendiri berada dalam kendali penuh, termasuk kematian, saudara. Ya, Firaun harus belajar dari pelajaran di Mesir, bahwa Allah yang berkuasa. Nebukadnezar, Babilonia juga harus mempelajarinya di Babel, sampai dihancurkan oleh Persia. Belsajar mempelajarinya di perjamuannya yang menghujat. Senarib mempelajarinya di gerbang Yerusalem.
dan Herodes Agrippa mempelajarinya saat dia meninggal dimakan oleh cacing. Jadi setiap manusia yang punya posisi penting untuk mengingat bahwa mereka adalah yang kedua dalam pemerintah dan mereka harus takluk karena Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua. Jadi kalau kalian punya posisi, ingat, bukan kalian, tetapi harus mendapatkan Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua. Saudara, itu adalah mereka yang pamer kekuasaan, tapi akhirnya hancur semua. Sejarah mengatakan, dan segala sesuatu itu berulang-ulang terus. Kalau kita tidak belajar sejarah, kita tidak tahu kalau kita melawan Tuhan, pada akhirnya juga akan gagal. Tapi kita belajar firman Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan itu yang harus kita pegang. Oke? Yang kedua adalah Ester 1 ayat 10 sampai 12. Pada hari yang ketujuh, jadi udah selesai nih, pesta kedua nih, hari ketujuh. Ketika raja riang gembira karena minum anggur. Jadi artinya gembira karena minum anggur. Berkitalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Jetar, dan Karkas. Yaitu ketujuh sida-sida. Sida-sida itu adalah yang udah dipotong itunya. Yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros supaya mereka membawa Wasti, sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk diperlihatkan kecantikannya kepada seluruh rakyat, baik pembesar, rakyat, karena sang ratu sangat elok rupanya. Ingat dalam keadaan mabuk saudara, ya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut tita raja yang disampaikan oleh Kasim ini, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ini kedua, raja mau pamer otoritas dan wanita. Ya, Alkitab mengabaikan masalah militer ini karena tujuan kitab Ester ini ditulis adalah untuk menjelaskan bagaimana Ester menjadi ratu. Jadi pada akhir dari perjamuan 7 hari itu, Ahasiweros dengan bergembira karena anggur memerintahkan ratu untuk menunjukkan kecantikannya kepada para tamu yang berkumpul, tetapi dia menolak untuk mematuhinya. Tanggapannya tentu saja adalah pelanggaran rangkap 3, saudara. Di sini seorang wanita yang menentang otoritas seorang pria, seorang istri yang tidak mematuhi perintah suaminya, dan sebuah subjek yang menentang perintah raja. Akibatnya, raja menjadi murka dan terbakar amarah. Saudara, di samping raja itu pasti ada penjilat, saudara. Ya kan? Jadi rentan terhadap sanjungan. Raja adalah penguasa kerajaan perkasa, tetapi bukan tuan atas dirinya sendiri. Ahasiweros membangun benteng yang besar di Susan, tetapi dia tidak dapat membangun karakternya sendiri. Raja tidak bisa mengendalikan amarah. Ini adalah tempat yang baik untuk berhenti dan mempertimbangkan alkohol dan amarah, dua kekuatan kuat yang telah membawa banyak kehancuran bagi masyarakat kita daripada yang diungkapkan oleh statistik. Jadi amarah itu sangat menghancurkan. Ingat ya, kalau kita belajar Pengkhotbah 10, kebodohan salah satunya adalah amarah. Oke? Dan mendengar sanjungan orang-orang yang tidak benar, itu dua, adalah sebuah kebodohan dari seorang penguasa. Nah, Ratu Wasti itu sebenarnya benar atau salah, baik atau enggak ya? Nah, kita di sini belajar, saudara. Ratu Wasti itu bagaimanapun juga itu adalah bekas princess, bekas anak raja yang telah dididik di Babilonia. Oke? Paling nggak dia ngerti moral, saudara. Jadi karena alasan moral, Ratu Wasti menolak untuk muncul di perjamuan yang telah disiapkan suaminya, Raja Ahasiweros, untuk semua pejabat pemerintahnya di seluruh kekaisaran Persia yang sangat luas. Meskipun dia bukan anggota bangsa Yahudi dan bukan anak Tuhan, dia memiliki standar moral yang lebih tinggi dari Esther. Nah, saudara, kadang-kadang kita pikir harusnya Esther yang jadi princessnya. Kenapa di sini saya lebih memuja Wasti? Ya kan? Nanti saya jelasin, seorang wanita Yahudi. Karena penolakan Wasti untuk menunjukkan kecantikannya kepada sejumlah pejabat pemerintah yang mabuk, itu benar-benar tidak bermoral. Masa raja nunjukin istrinya kepada semua orang mabuk, saudara? Dan kalau saya baca dari literatur dari Ratu Wasti ini, ternyata dia untuk dipersiapkan untuk tampil telanjang, saudara, dengan mahkota di atasnya.
Jadi benar-benar untuk di satu objek yang untuk dipamer gitu saudara. Ya kan? Dia diceraikan dan digulingkan dari status ratu. Nah, si Esther beda saudara. Si Esther itu masuk ke dalam Raja Ahasiweros itu dengan kontes kecantikan saudara. Jadi dalam semacam kontes kecantikan yang melibatkan setidaknya 1 malam di tempat tidur dengan raja. Jadi digilir dulu tuh yang ada di kontes kecantikan 1 malam dengan raja. Akhirnya raja suka yang mana itu yang dijadiin ratu. Esther si Yahudi perempuan dipilih menjadi ratu baru. Dia mengikuti kontes itu bukan karena dia pikir nanti dia akan selamatkan bangsa Yahudi. Dia belum ada pikiran itu saudara. Ya. Tetapi dia mengikuti kontes atas desakan pamannya Mordekai, juga seorang Yahudi. Keduanya berada di dalam ibu kota Susan, ibu kota kerajaan Persia. Karena memang nenek moyang mereka itu dibuang ke Babilonia oleh Nebukadnezar, telah dipindahkan dari Babilonia ke Susan ketika kerajaan Babilonia telah ditaklukkan oleh Media dan Persia. Orang-orang pada pulang ke negaranya yang lama untuk membangun negaranya, tapi mereka tidak mau pulang saudara. Nah, kita lihat moralnya Esther ya. Melalui rangkaian kejadian luar biasa, tetapi Tuhan menggunakan Esther dalam posisi yang berkuasa untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan Haman, musuh orang Yahudi, digantung di tiang gantungan yang dia bangun untuk menggantung Mordekai. Ini perlu kita tahu saudara, ya. Jadi gitu. Nah, yang terakhir adalah Esther 1 ayat 13 sampai 16 sampai 22 terakhir. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasa masalah-masalah raja yang dikemukakan pada ahli undang-undang dan hukum. Sebenarnya ini ahli nujum saudara. Jadi raja tanya kepada dukun saudara, orang-orang pintar, orang majus. Nah, adapun yang terdekat dengan kepada baginda adalah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja. Ini kan urusan keluarga dia, ngapain dia tanya orang lain ya? Apa yang harus kuperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh Sida-Sida? Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, aduh mati deh, digede-gedein, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Ini memang orang nggak benar ya, karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros memerintahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan. Jadi nggak cukup itu Pak untuk dibuang, disuruh keluarin dekret lagi di hadapan baginda, dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukan sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik padanya. Yalah, kenapa? Mereka itu takut nanti kalau Wasti dikembalikan lagi, mampus itu dia orang, ya kan? Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang-orang besar sampai orang kecil. Jadi usul ini dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Istilahnya bukan sesuai dengan itu, Efesus tentang kasihlah istrimu, tetapi dengan otoritas, saudara. Ya, ini adalah salah satu cara akal iblis untuk menindas wanita, karena dari keturunan wanita itulah yang akan meremukkan kepalamu.
Oke? Yang ketiga tadi, pertama pamer kekuatan dan kekayaan. Yang kedua adalah pamer wanita dan otoritas. Yang ketiga adalah pamer ego, saudara. Jadi ketika ego tertusuk, ia melepaskan racun kuat yang membuat orang melakukan segala macam hal yang tidak pernah mereka lakukan jika mereka rendah hati dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Seandainya Ahasiweros sadar dan memikirkan masalah ini, dia tidak akan pernah membuang istrinya. Bagaimanapun juga, Ratu Wasti menunjukkan lebih banyak moral atau karakter daripada dia. Raja Persia memiliki 7 penasihat yang menasihatinya dalam masalah kenegaraan dan memilih hak untuk mendekati tatanya. Memandang wajah raja, mereka juga tahu betul bagaimana menyanjung raja untuk mengamankan posisi mereka dan mendapatkan darinya apa yang mereka inginkan. Jadi frasa kebiasaan zaman ayat 13 menyiratkan bahwa mereka adalah ahli nujum, dukun saudara, yang berkonsultasi dengan bintang-bintang, malaikat yang jatuh, dan menggunakan bentuk tenung lainnya. Jadi raja-raja timur pada masa itu bergantung kepada orang-orang seperti ini untuk memberikan mereka instruksi dalam masalah pribadi, pemerintahan, dan militer. Dengan kata lain, mereka dikuasai oleh iblis. Jadi khawatir tentang akibat dari ketidaktaatan Wasti, raja bertanya kepada 7 penasihatnya apa yang harus dia lakukan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melebih-lebihkan pentingnya peristiwa tersebut. Jadi dia berkata seperti yang firman tulis, Wasti telah melakukan kesalahan tidak hanya kepada raja, tetapi juga terhadap seluruh kekaisaran. Oleh karena itu, ketika para tamu kembali ke rumah, mereka akan memberitahu semua orang bahwa ratu tidak patuh kepada suaminya, dan konsekuensinya akan menjadi bencana negara, katanya. Ya kan? Jadi apakah kesalahan Wasti begitu serius, saudara? Ketika Wasti menolak untuk patuh, saya bertanya-tanya betapa banyak pangeran bangsawan di perjamuan itu berkata di antara mereka sini, nah, raja juga sama pernikahan kita. Istrinya punya pikiran sendiri dan itu hal yang baik dia lakukan. Jadi diragukan kalau mereka raja anggapnya juga sesuatu yang fun gitu ya. Diragukan bahwa raja akan kehilangan otoritas sebenarnya. Ya, jadi diragukan bahwa raja akan kehilangan otoritas atau kedudukannya di seluruh kekaisaran jika dia hanya bahu, tersenyum, dan mengakui bahwa sebenarnya dia yang bodoh. Ya, tetapi 7 orang bijak menasihati raja untuk menggulingkan Wasti dan menggantikannya dengan ratu lain. Mereka berjanji bahwa tindakan seperti itu akan membuat ketakutan di hati semua wanita di kekaisaran dan menghasilkan lebih banyak rasa hormat untuk suami mereka. Tetapi apakah benar, saudara? Apa hati berubah karena raja mengeluarkan dekret atau kongres dan parlemen mengesahkan undang-undang tentang gimana wanita harus tunduk kepada suami? Bagaimana hukuman Wasti membuat wanita Persia lebih mencintai suami mereka? Apakah kualitas cinta dan rasa hormat dapat dihasilkan oleh perintah dan undang-undang yang ditulis oleh manusia? Ya, Anda jawab sendirilah. Ya. Nah, saudara, ego itu menghancurkan kasih. Bagaimana 7 orang yang dianggap bijaksana bisa begitu tidak berperasaan dalam perlakuan mereka terhadap Wasti? Dan begitu bodoh dalam evaluasi mereka terhadap pada wanita kekaisaran? Ya karena mereka udah di dalamnya udah ada setan, saudara. Bagaimana mereka bisa begitu brutal hingga menggunakan otoritas hukum untuk menghancurkan satu wanita dan mengancam kedamaian setiap rumah di kekaisaran? Mereka mendorong setiap suami untuk bertindak seperti Raja Ahasiweros dan mengelola rumah berdasarkan perintah eksekutif. Betapa kontrasnya dengan nasihat Paulus untuk suami istri di Efesus 5 ayat 21 dan 33. Anda cari di Bible Exegesis Channel, ada ini saudara. Ya. Masih termotivasi oleh amarah dan balas dendam dan berusaha untuk menyembuhkan kesombongan yang terluka, raja langsung setuju. Jadi ego menghancurkan kasih dengan nasihat mereka dan menyuruh Wasti digulingkan. Dia mengirim kurirnya ke seluruh kekaisaran untuk mengumumkan dekret kerajaan. Sebenarnya dekret yang tidak perlu, yang tidak dapat diterapkan dan tidak dapat diubah. Raja Ahasiweros mengeluarkan dekret dan dia tidak selalu berhenti untuk memikirkan apa yang dia lakukan. Ini adalah bukti lain dari egonya. Saudara, ini bahaya adalah ego yang tidak segera disadari. Saudara, raja tidak segera menggantikan Wasti. Sebaliknya, dia langsung pergi untuk menyerang Yunani, di mana dia mengalami kekalahan yang memalukan dari Alexander. Dan ketika dia kembali ke rumah, dia cari hiburan dalam memuaskan nafsu seksnya dengan mencari ratu baru dan mengisi haremnya dengan para gadis.
Jadi wanita di kerajaan Persia tidak hanya harus tunduk pada pria, tetapi mereka juga menjadi objek seks untuk memberi mereka kesenangan. Jadi semakin Anda banyak tahu tentang Ahasiweros, filosofi hidupnya, tentang bagaimana memperlakukan wanita di dalam kerajaan Persia, Anda akan membencinya, saudara. Jadi Alkitab tidak memberitahu kita apa yang terjadi dengan Wasti, tetapi banyak sarjana Alkitab percaya dia adalah Amestris, ibu dari Artaxerxes, yang memerintah menggantikan si Ahasiweros. Jadi anaknya Xerxes dari Wasti itu yang menggantikan si Ahasiweros memerintah dari 464 sampai 625 sebelum Masehi. Esther gimana? Kemungkinan Esther tidak disukai atau mati pada saat ini. Karena sebenarnya tujuan kitab Esther itu tulis hanya untuk menggambarkan pemeliharaan Tuhan. Karena Ametris memiliki pengaruh yang besar sebagai ibu ratu selama pemerintahan putranya. Dan terakhir penutup, saudara. Jadi Artaxerxes, anaknya si Ahasiweros, lahir pada tahun 483 adalah tahun perjamuan besar yang dijelaskan dalam Esther 1. Saat itu Wasti sedang mengandung putranya, dan karena itu dia tidak mau menghadap kepada pria lain, saudara. Nanti kita terbuka lagi, dia nggak mau dengan telanjang, dengan memamerkan seluruhnya, dia lagi mengandung, saudara. Jadi putranya Artaxerxes yang memerintah pada masa Esra dan Nehemia. Tapi karena si Ahasiweros sudah terpengaruh oleh alkohol, ego, dan kemarahan, maka semuanya itu hilang. Ya, bagaimanapun juga, kisah kitab Esther sekarang telah disiapkan untuk pintu masuk dua orang kunci dalam drama itu. Karakter kedua di dalam Esther 2 nanti adalah Haman, seorang Agag, keturunan Esau yang membenci orang Yahudi, dan Esther, wanita yang membebaskan bangsanya. Terlepas sebenarnya Esther bukan seperti Daniel, orang begitu taat, ya, tetapi dia mau ikut kontes kecantikan, mau digilir sama raja, ya kan? Tetapi Tuhan tetap memakai orang-orang yang istilahnya tidak bermoral, orang-orang yang rusak, orang-orang yang itu, semuanya ada di dalam pemerintahannya, kuasanya. Oke, itu aja. Tuhan Yesus memberkati.